Salam Bapak dan Ibu, selamat pagi semuanya. Kami ibadah akan segera kita mulai. Kami mohon dan mengingatkan HP-nya Bapak dan Ibu, mungkin yang masih belum di silent, mohon untuk di silent, karena ibadah akan segera kita mulai. Bapak dan Ibu, mari kita saat teduh sejenak, kita renungkan seluruh penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita saat teduh. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, sungguh kami mengucap syukur dan berterima kasih atas seluruh berkat-berkat-Mu, atas seluruh pimpinan dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Terlebih pada minggu pagi hari ini, kembali Engkau membawa kami dan seisi rumah kami untuk beribadah di tempat ini, memuji, memuliakan nama-Mu, mendengarkan sabda-Mu. Itulah sukacita sejati yang telah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu, atas keselamatan yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami boleh merasakan sukacita-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Dan biarlah pada minggu pagi hari ini, kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu, juga seluruh penata layan, terlebih hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong, memimpin, dan memberkati kami semua. Karena kami menyerahkan ibadah pada minggu pagi hari ini di dalam pimpinan dan penyertaan-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak dan Ibu, mari kita pujikan, terpujilah Allah, hikmat-Nya besar. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan sikap penyembahan. Pertolongan kita itu datangnya dari Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus dan oleh pertolongan Roh Kudus menyertai ibadah kita di minggu pagi hari ini. Amin. Jemaat, dengarkanlah firman Tuhan yang terdapat di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku
yang membawa kemenangan. Silakan duduk. Saya mengundang anak sekolah minggu untuk maju ke depan. Kita akan memuji Tuhan bersama sebelum masuk kelas. Ya. Yuk, sama-sama ya. Ayo, sukacita bergelora. Sukacita bergelora di dalam hati ini. Sukacita bergelora di dalam jiwa ini. Ku memuji Tuhan, oh oh. Ku menyembah Tuhan, oh oh. Bersyukur padanya bagi Allah yang hidup. Karena anugerahnya, oh oh. Dan perbuatannya. Gelora sukacita, gelora sukacita, gelora sukacita, oh, di hatiku. Na na na, na 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 na, na 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 na, na 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 sekali lagi ya, yang lebih semangat. Sukacita bergelora. Di dalam hati ini. Sukacita bergelora di dalam jiwa ini. Ku memuji Tuhan, oh oh. Ku menyembah Tuhan, oh oh. Bersyukur padanya bagi Allah yang hidup. Karena anugerahnya, oh oh. Dan perbuatannya. Gelora sukacita, gelora sukacita, gelora sukacita di hatiku. Kita berdoa. Sungguh kami turut bersukacita bersama dengan anak-anak kami Tuhan. Kami bersukacita karena memiliki Engkau, menikmati kasih-Mu di dalam hidup kami. Anak-anak kami sungguh dapat memuji Tuhan karena mereka menikmati kasih setia Tuhan dalam kehidupan mereka, baik di rumah, di sekolah, dan dimanapun mereka bermain. Mereka merasakan penyertaan Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau menyerahkan anak-anak kami. Biarlah mereka sungguh boleh senang mengikuti ibadah Siforsi. Engkau mengisi hati mereka lagi dengan firman Tuhan dan mengisi hati mereka dengan sukacita dan damai sejahtera. Berkati setiap mentor yang mengajar hari ini, baik yang mimpin pujian maupun yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Untuk semua yang melayani, berikan sukacita dan iman bahwa Tuhan hadir di ibadah Siforsi dan memberkati semua. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau menyerahkan anak-anak kami dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan anak-anak kelas. Dalam satu minggu yang kita lalui, seringkali kita mendukakan hati Tuhan dengan sengaja ataupun karena kelalaian kita. Oleh sebab itu, mari kita pada pagi hari ini datang kepada Tuhan, mengakui setiap dosa dan kesalahan kita. Kita akan pujikan terlebih dahulu, jiwaku terbuka untuk Tuhan.
supaya ku layani hadapan-Mu, Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa secara pribadi terlebih dahulu. Tak terhitung kesalahan kami Tuhan yang kami lakukan baik dengan pikiran, perkataan, ataupun sikap kami dalam 1 minggu yang kami sudah lalui. Tetapi kami percaya jikalau kami datang kepadamu mengakui setiap dosa kami, maka tak terhitung pula kasih setia Tuhan, di mana Tuhan mau mengampuni akan kesalahan kami. Oleh sebab itu Tuhan, ampunilah kami, perbaharuilah hidup kami, hati kami, supaya kami boleh berkenan kepada Tuhan. Di pagi hari ini Tuhan, kami mau membawa hati kami, Engkau mengampuni, dan biarlah Engkau mengisi hati kami dengan firman-Mu yang dapat meneduhkan hati kami, memimpin kami, menopang kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri berdasarkan kasih karunia Allah dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mendengarkan berita anugerah dari 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Mari kita dengarkan petunjuk hidup baru yang tertulis dalam Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Kita akan baca bersama-sama karena sudah ada di depan, kita akan bersama-sama bacakan. 1, 2, 3. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Jemaat dipersilakan duduk kembali, kita akan masuk dalam pujian dan penyembahan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mau bersama-sama datang untuk menyembah Tuhan. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kau sungguh baik Tuhan dalam kehidupan kami. Dan saat pagi hari ini Tuhan, kami mau memuji-Mu Tuhan, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus,
Mari Bapak Ibu, kita mau sama-sama katakan, Yesus, Yesus benar Tuhan. Kau sungguh baik Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Namamu indah, Yesus. Ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami mau memuji-Mu, mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Engkau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Engkau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak Tuhan. Kami mau memuji-Mu Tuhan, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Engkau sungguh baik Tuhan dalam kehidupan kami Yesus. Segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Biar Engkau yang hadir dalam kehidupan kami Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Segala pujian syukur bagi-Mu, benar Tuhan. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, saya mengundang sedang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita mau bersama-sama menaikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu.
setiap kerinduan kami Tuhan. Biarlah setiap hidup kami boleh terus memuji-Mu Tuhan. Kami boleh terus menyembah-Mu Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang layak kami sembah dan kami tinggikan Tuhan. Terima kasih Yesus, kami siap untuk memuji Tuhan. Kami siap untuk menyembah-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Puji Tuhan, berikan tos kanan kiri, depan belakang. Kita mau bersama-sama bersuka cita di hadapan Tuhan. Karena kita tahu bahwa bersama Tuhan kita bisa melewati semuanya. Denganmu Tuhan. Sama pujikan. Tak pernah ku ragu, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku, Yesus Kaulah. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kesembuhan jiwa begitu sakit. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau yang pegang hidup kami Tuhan, sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku, oh Yesus. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk Yesus Kaulah. Berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa kehancuran begitu sakit. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita akan bersama-sama mendengarkan Mazmur yang akan dibacakan oleh Ibu Susan. Pembacaan Mazmur pagi hari ini terambil dari Mazmur pasal 22 ayat yang ke-13 sampai 22. Banyak lembu jantan mengerumuni aku, banteng-banteng dari Basan mengepung aku. Mereka mengangakkan mulut terhadap aku, seperti singa yang hendak menerkam dan mengaum. Seperti air aku tercurah, dan semua sendi tulangku seperti terlepas. Hatiku menjadi seperti lilin meleleh dalam dadaku. Kekuatanku mengering seperti beling, lidahku melekat pada langit-langitku, dan dalam debu maut Kau letakkan aku.
Sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku. Segala tulangku dapat kuhitung. Mereka menonton, mereka memandangi aku. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Tetapi Engkau Tuhan, janganlah jauh, ya kekuatanku, segeralah menolong aku. Lepaskanlah aku dari pedang dan nyawaku dari cengkeraman anjing. Selamatkanlah aku dari mulut singa dan dari tanduk banteng. Engkau telah menjawab aku. Amin. Terima kasih untuk Bu Susan yang sudah membacakan Mazmur pada pagi hari ini. Tiba saatnya kita mau mempersiapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Biarlah setiap hidup kita boleh terus mempunyai kerinduan untuk terus datang kepada Tuhan. Setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus yang ku pegang
pengakuan kami Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja dalam hidup kami. Engkau yang berdaulat atas hidup kami. Oleh sebab itu kami mau berserah penuh sesuai dengan lagu yang kami nyanyikan. Inilah kerinduan kami, dan pada pagi hari ini kami rindu lagi untuk mendengar akan firman-Mu. Engkau memakai hamba-Mu ini yang sederhana, dan Engkau sucikan, layakkan, ampuni segala dosaku, dan biarlah Engkau memakai hamba untuk menjadi saluran berkat pada pagi hari ini. Berkati kami semua yang hadir pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat tahun baru juga bagi Bapak, Ibu, Saudara. Karena minggu lalu saya tidak hadir, masih belum hadir di gereja ini, jadi saya mengucapkan lagi selamat tahun baru, tahun 2024. Puji Tuhan, kita akan menjalani tahun ini bersama dengan Tuhan lagi. Mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan dari Yosua 1 ayat 6 sampai 9. Kitab Yosua pasal 1 ayat 6 sampai yang ke-9. Kita akan baca bersama-sama karena hanya 4 ayat, 1, 2, 3. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung manapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil, dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Bersabda. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Ya, firman Tuhan ini pertama kali ditujukan kepada Yosua, tentang Yosua yang Tuhan pilih dan Tuhan panggil untuk menggantikan Musa memimpin bangsa Israel untuk masuk tanah perjanjian. Di mana Tuhan memilih Yosua bukan memilih sembarang orang, tetapi memilih Yosua, dia orang yang setia pada waktu mengikut Musa. Kemudian Tuhan memilih Yosua untuk menggantikan Musa setelah Musa mati. Dan dikatakan bahwa Tuhan meneguhkan panggilannya kepada Yosua. Dalam Yosua pasal 1 ayat 9, pada waktu Tuhan memanggil Yosua, dia tidak hanya memanggil dan memberikan tugas, tetapi dia juga menyatakan bahwa memang kamu yang dipilih. Ya.
Saya akan baca lagi ayat yang ke-6. Firman Tuhan pada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Dengan jelas Tuhan memberikan tugas kepada Yosua, tetapi sebelum tugas itu diberikan, Tuhan mengatakan kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya, dalam menjalani hari-hari di depan di mana dia akan memimpin bangsa Israel. Dia harus kuat iman, tidak mudah putus asa, tidak mudah menyerah, apalagi mundur, walaupun ada tantangan. Tetapi firman Tuhan ini juga bukan saja untuk Yosua pada waktu dia memimpin bangsa Israel, tetapi bagi kita yang dipilih oleh Allah juga. Dipilih oleh Allah sebagai umat kepunyaan Allah. Kita baca dari 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Firman Tuhan ini juga ditujukan kepada kita, umat yang dipanggil oleh Allah. Umat yang dipilih dan dipanggil oleh Allah. Tuhan mengatakan kuatkan dan teguhkan hatimu menjalani hari-hari di depan. Karena engkaulah umat kepunyaan Allah. Umat yang sudah dipilih. Di sini ada kejelasan tugas yang Tuhan berikan kepada Yosua, bahwa Yosua harus memimpin bangsa itu keluar, bangsa Israel keluar dari Mesir dan berjalan untuk menuju negeri yang dijanjikan, yaitu negeri Kanaan. Dan Tuhan mengatakan bahwa engkau yang memimpin, engkau harus kuat Yosua. Engkau harus kuat. Dan di sini 4 kali Tuhan mengulang, kuatkan dan teguhkan hatimu. Berarti memang benar-benar Tuhan tuh mau Yosua menjalani hari-hari itu benar-benar dengan kuat. Dari ayat yang ke-6, dari awal dikatakan kuatkan dan teguhkan hatimu. Juga ayat yang ke-7, hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati. Bertindaklah hati-hati itu bagaimana? Ya. Kalau dulu dikatakan bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Ya, Yosua sudah menerima hukum atau sudah menerima firman yang diberitakan oleh Musa, dan kita juga sebagai orang-orang pilihan Allah, kita sudah diberi firman Tuhan. Oleh sebab itu dikatakan bertindaklah hati-hati. Kuatkan dan teguhkan hati, kita harus kuat, tetapi kita juga kuat karena firman. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Dia mengatakan, menjelaskan kepada Yosua, supaya sungguh tidak kompromi terhadap dosa. Ya, karena
bangsa-bangsa lain yang ada di sekitarnya itu membawa mereka untuk menyembah berhala. Tetapi Yosua diperingatkan supaya kamu bertindak hati-hati. Ya, demikian juga dengan kita. Kalau kita mau berjalan bersama dengan Tuhan, bertindak hati-hati sesuai dengan firman yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, tidak kompromi sedikit pun dengan dosa. Mungkin di tempat kerja kita atau di sekolah kita ada orang-orang yang tidak memperhatikan firman. Mereka berbuat baik tetapi tidak sesuai firman Tuhan. Dan banyak hal yang sepertinya baik tetapi tidak sesuai dengan firman Tuhan. Apakah kita ikut? Apakah kita tetap fokus kepada apa yang Tuhan mau sesuai dengan firman-Nya? Di sini dikatakan, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Nah, kalau kita berjalan sesuai dengan firman Tuhan, bukannya tidak ada masalah, tetapi ada Tuhan. Ya, Tuhan memberikan firman-Nya, Tuhan memberi kita hikmat melalui firman-Nya, sehingga apa yang kita lakukan, ya Tuhan yang memberi hikmat, Tuhan yang membuka jalan, sehingga Dia dapat katakan dengan janjinya, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ya. Beruntung supaya kita menikmati berkat Tuhan. Ya. Beruntung itu apa? Enggak pernah rugi ya dalam bisnis. Bukan itu maksudnya. Beruntung di sini dikatakan bahwa dalam pimpinan Tuhan, Dia mengizinkan segala hal itu mendatangkan kebaikan, tetapi semua jalan keluar yang Dia berikan memberikan sukacita, kekuatan, sehingga kita disebut orang yang beruntung. Loh, dulu pernah rugi, tetapi dengan cara Tuhan memberkati dan memberikan keuntungan dalam hidup kita. Kejelasan tugas disertai dengan kejelasan berkat. Kejelasan tugas kita yang sudah dipanggil dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, supaya kita menjalani hidup ini mampu memberitakan perbuatan-perbuatan besar yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Perbuatan-perbuatan kasih-Nya yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kita. Ya. Kalau kita tidak pernah mengalami sakit yang parah, kemudian Tuhan sembuhkan. Mungkin ya kalau cuman flu biasa terus minum Neosep sembuh, itu sesuatu yang biasa. Pengucapan syukurnya ya terima kasih Tuhan, saya sudah sembuh, pusing sudah sembuh. Tetapi yang berat, ya penyakit yang berat, mungkin kita bisa membayangkan seperti Ibu Mona ya. Penyakit yang berat harus berkali-kali operasi, tapi begitu ya semua itu seperti dalam satu masalah krisis. Ya. Tapi kemudian Tuhan sembuhkan, Tuhan tolong melalui operasi yang mengerikan, tapi Tuhan tolong. Ucapan syukurnya itu melebihi kita yang biasa-biasa. Mari kita yang biasa-biasa melihat setiap hari itu perbuatan Tuhan yang luar biasa. Kalau kita masih bisa bernapas tanpa beli oksigen, itu sudah luar biasa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Itu yang perlu kita saksikan, itu tugas yang Tuhan berikan pada kita.
supaya kita yang dipanggil dari kegelapan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib dalam hidup kita. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jangan kompromi. Jadilah orang Kristen yang sekarang ini, orang Kristen yang strike ya, orang Kristen yang benar-benar mau taat kepada Tuhan kalau hidup kita mau beruntung, mau diberkati. Ayat yang ke-8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkan siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Renungkan siang dan malam firman Tuhan. Ya, beberapa tahun yang lalu masih banyak yang belum membaca firman Tuhan setiap hari saat teduh, termasuk anak-anak. Tetapi tahun-tahun berikutnya setelah saya tanya dalam persekutuan PW, ditanya merenungkan, sudah banyak yang setiap hari membaca firman Tuhan. Itu di PW yang saya tahu ya, di persekutuan wanita. Saya enggak tahu apakah ibu-ibu yang lain yang enggak ikut PW dan juga bapak-bapak, ya pemuda-pemudi, apakah sudah setiap hari melakukan saat teduh, membaca firman Tuhan. Dari HP ini ada beberapa tuntunan untuk kita merenungkan firman Tuhan. Ada apa saja? Renungan harian, santapan harian, apalagi Pak Agus? Atau dari firman Tuhan yang dibagikan Pak Agus setiap pagi. Kita bisa membaca, merenungkan, dan mengaminkan, dan juga bertanya pada Tuhan. Melalui firman yang saya baca ini, apa yang Tuhan mau dalam hidup saya? Apakah saya harus berubah? Apakah saya harus, apa yang Tuhan mau ubah dalam hidup saya? Atau firman Tuhan ini menguatkan saya apa? Ya. Menolong saya apa? Di sini, janganlah engkau lupa saat teduh. Renungkan tuh siang dan malam. Kalau siang dan malam enggak bisa, siang atau malam. Kalau enggak bisa lagi, ya enggak tahu lagi saya. Saya bilang, kalau ini dilakukan, kita bisa bertindak hati-hati, maka janji Tuhan, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Betul, firman Tuhan ini bukan sekedar huruf yang mati, tetapi huruf yang dihidupkan oleh Roh. Pada saat kita membaca firman ini, Tuhan bicara, tetapi mungkin ya kita enggak ngerti, enggak apa-apa, hafalkan saja. Pada saat kita menemui masalah, ayat yang kita baca akan muncul dan menguatkan kita atau memberikan kita jalan keluar. Di sini Tuhan mengatakan kepada kita, jangan engkau lupa saat teduh. Baik itu mengingat, memperkatakan kitab Taurat atau memperkatakan ayat firman Tuhan. Ya kadang-kadang iblis itu menyerang kita dengan kata-kata, mana bisa, mosok sih, gitu ya, dengan masalah yang ada. Terlalu besar masalah ini. Ya. Di sini dikatakan, kalau engkau merenungkan firman Tuhan siang dan malam, maka kata-kata yang pesimis itu tidak ada dalam hidup kita. Aku punya Tuhan,
Saat ini aku mengalami kesusahan. Oke, itu karena mungkin kesalahanku. Aku akan tanggung akibatnya, tapi aku akan berjalan bersama dengan Tuhan. Ada kata-kata positif. Kalau ada kata-kata positif, percayalah bahwa Tuhan juga melihat hati kita. Kalau kita memperkatakan firman Tuhan, maka perjalananmu akan berhasil. Ya. Tuhan akan menuntun hidup kita. Berapapun umur kita, usia kita, dari yang muda sampai yang lansia, tetap ada perlindungan pimpinan Tuhan. Ayat yang ke-9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Sampai beberapa kali Tuhan katakan kepada Yosua, juga kepada kita dalam menjalani tahun ini. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Kuatkan hati kita, tetap teguh dalam mengiring Tuhan. Walaupun mungkin ada iming-iming, kalau kamu tinggalkan Tuhan, kamu akan naik jabatan, naik gaji. Kamu tinggalkan Tuhan, kamu akan dapat ini itu. Tetapi Tuhan katakan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Ya. Jangan kecut dan tawar hati dalam mengikut Tuhan. Tuhan tidak janji materi yang pertama, tidak. Dia janji, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun kau pergi. Kalau kita mencari Tuhan terlebih dahulu, mencari Tuhan, kita mendapatkan Tuhan. Dia menjawab setiap doa kita. Ada sukacita, damai sejahtera yang Tuhan berikan dalam hidup kita kalau Dia menyertai kita di dalam sakit, dalam sehat, dalam keterpurukannya. Mungkin kita mengalami masalah di dalam pekerjaan. Mari kita, ini ada lalat terus. Kalau kita taat kepada Tuhan, kita tetap setia kepada Tuhan. Bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan. Penyertaan Tuhan itu pasti. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Kemanapun engkau pergi. Amin? Ada amin? Ya. Yang masih sekolah Tuhan sertai, Tuhan berkati, ya. Tuhan memberikan kemampuan untuk konsentrasi belajar, tidak kemudian pikiran terpecah dengan yang kesana kemari, tetapi Tuhan beri konsentrasi, kemampuan untuk belajar, diberi hikmat untuk dapat menyelesaikan kuliah dengan baik. Yang bekerja Tuhan berikan kemampuan, kekuatan untuk bekerja dengan baik. Minggu lalu, ya bukan minggu lalu ya, berapa hari yang lalu ada kesaksian di PW dari Ibu Yatmi. Bersyukur untuk pertolongan Tuhan bagi anak-anaknya mendapat pekerjaan yang baik tepat waktu. Dapat diterima untuk Mas Gita di UGM, sesuatu yang luar biasa. Dan bagaimana Tuhan memberkati pekerjaan Bu Yatmi dan juga Pak Mahendra. Itu sesuatu yang menguatkan kita. Ya mungkin yang lain juga mempunyai kesaksian demikian. Bagaimana Tuhan memberkati pekerjaan. Mungkin ada kesaksian bagaimana pekerjaan tahun ini menurun. Tetapi percayalah, kalau bersama dengan Tuhan, segala sesuatu yang kita alami
Tuhan campur tangan dan Tuhan akan menolong tepat waktu sehingga keterpurukan itu tidak terus, tetapi Tuhan menolong. Ya, saya saksikan singkat saja tentang Tasya. Satu hari dia, ya beberapa waktu yang lalu dia menangis, dia telepon kepada saya, "Mama, aku diusir dari satu tempat pekerjaan. Malam ini aku harus keluar, harus bawa koper. Kenapa harus seperti ini? Aku sudah berdoa kepada Tuhan, ya, dan diusir karena dia izin beberapa hari karena harus ke dokter karena kakinya sakit. Nah, yang punya restoran yang di truk ini merasa rugi kalau Tasya ini tidak bekerja. Kemudian dia sudah katakan berapa hari yang lalu, kamu tanggal sekian harus keluar. Tapi sebelum itu dia sudah punya rasa nggak enak, sepertinya saya ini ditekan, lampu dimatikan, lampu di kamarnya dimatikan. Jadi 1 minggu tanpa lampu. Kemudian dia mulai cari pekerjaan lain dan dia cari pekerjaan yang lain dan diterima di satu sekolah. Dan kemudian dia mencari juga tempat tinggal. Tuhan siapkan Airbnb katanya. Kemudian pada malam dia diusir, dia sudah bisa keluar ke hotel itu, kemudian dia mendapat pekerjaan baru. Besoknya sudah bisa bekerja di sekolah. Saya bersyukur kepada Tuhan, dia benar-benar mencari Tuhan pada saat dia belajar bekerja di luar negeri. Dan pada saat mengalami masalah itu, saya percaya Tuhan, apa yang dialami oleh Tasya, dia akan berjumpa dengan Tuhan. Dia akan melihat campur tangan Tuhan menolong dia. Betul, setelah itu 1 hari setelah dia pindah ke tempat itu dan ke tempat yang baru, dia telepon saya, "Puji Tuhan, Ma, Tuhan tempatkan di tempat yang baru, walaupun membayar, tetapi saya nanti sanggup untuk membayar tempat ini." Dan orang yang punya tempat ini baik sekali, ya. Dia mau menolong mengantar Tasya ke tempat kerjaan karena masih baru, ditolong. Kemudian akhirnya di tempat itu dia merasakan bahwa Tuhan menolong dia. Dia dapat bekerja di satu sekolahan daycare. Dia ikut membantu mengajar anak-anak menggambar, menyanyi, memuji Tuhan. Ya, melalui dia diusir, melalui dia mengalami masalah, tapi dia bisa mendapatkan pekerjaan yang baru di waktu yang tepat, pekerjaan yang baru, tempat yang baru. Kemudian sebelum ini selesai dia juga melamar lagi satu tempat di mana dia sudah memikirkan tempat itu dari awal dan saat ini dia sudah tiba di tempat itu dan tetap pekerjaan yang sama di satu sekolah di bawah gereja Presbyterian Korea. Bagaimana Tuhan menolong Tasya yang melalui masalah-masalah yang dihadapi, kakinya tetap sakit, tetapi karena dia mencari Tuhan, saya katakan cari Tuhan, ya. Kamu nggak bisa lagi cari papamu, papamu sudah di surga. Nggak bisa kamu mengeluh kepada papamu, nggak bisa lagi mengeluh pada saya, nggak bisa berbuat apa-apa. Kamu mengeluh kepada Tuhan. Pada saat dia mencari Tuhan, dia mendapatkan jalan keluar dan pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Mari kita semua di sepanjang tahun ini, Tuhan katakan kepada kita, jangan kecut dan tawar hati.
melihat keadaan di sekeliling kita. Mari kita percaya bahwa jikalau kita mengandalkan Tuhan, Tuhan menyertai kita dari awal tahun sampai akhir tahun. Tidak sedetik pun Dia tinggalkan kita. Kita akan menikmati penyertaannya dari detik ke detik, menit ke menit. Yang kuliah, percayalah Tuhan akan menolong engkau sampai selesai. Menolong dalam segala hal, baik dalam bidang akademis maupun biaya, Tuhan akan cukupkan. Asal engkau setia, memandang kepada Tuhan, mengandalkan Dia, Dia akan memberkatimu. Mari kita masuk di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami hari lepas hari, di mana kami bisa membaca, merenungkannya. Firman-Mu itu bukan huruf yang mati, tetapi firman-Mu adalah huruf yang hidupkan jiwa roh kami. Kalau kami membaca, kami bisa bertindak hati-hati sesuai firman-Mu. Kami akan merasakan damai sejahtera. Iman kami dikuatkan, diteguhkan oleh Tuhan. Dan pertolongan Tuhan pada kami tepat pada waktunya. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau untuk kami boleh setia kepada Tuhan. Jagalah hati kami, jagalah pikiran kami Tuhan, untuk tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Kami mau mengandalkan Engkau dalam pendidikan, di dalam pekerjaan, di dalam rumah tangga, di dalam pergaulan, di dalam apapun juga. Kami mau mengandalkan Tuhan. Engkau yang akan menjawab setiap doa dan pergumulan kami tepat pada waktunya. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk gereja-Mu tempat ini Tuhan. Dalam penyusunan prosata, Engkau memberkati setiap bidang, supaya semua program yang direncanakan, semuanya itu membawa jemaat untuk bertemu dengan Tuhan secara pribadi, mengandalkan Tuhan dan menikmati pertolongan Tuhan. Pada pagi hari ini kami berdoa untuk yang berulang tahun, untuk Ibu Rinda yang berulang tahun tanggal 10 Januari, untuk Sharon yang berulang tahun tanggal 12 Januari, untuk Tasya yang berulang tahun tanggal 13 Januari, dan juga Kevin yang berulang tahun tanggal 13 Januari. Terima kasih untuk 1 tahun lagi yang Tuhan berikan pada mereka. Untuk tahun-tahun di depan, Tuhan berkati supaya semakin hari semakin menikmati kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk acara kami selanjutnya, yaitu pemberkatan nikah Saudara Karis dan Asti. Engkau memberkati ibadah siang hari ini dan acara nanti sore. Terima kasih ya Tuhan, Engkau memberkati kami semua hari ini dalam bidang apapun juga. Kami sebagai ibu rumah tangga dan juga sebagai pegawai, sebagai pekerja, Engkau menolong, sebagai mahasiswa, siswa, Engkau menolong kami semua untuk boleh berjalan bersama Tuhan, menikmati penyertaan anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Engkau yang telah mengajar kami berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, di bumi dan berikanlah kami pada hari ini kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan syukur kita.
Bapak dan Ibu, mari kita siapkan persembahan untuk Tuhan. Petugas kolektor silakan maju ke depan. Firman Tuhan yang melandasi persembahan kita terambil dari 1 Tawarik 29 ayat 14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Silakan petugas kolektor. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas salah pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan, kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati. Kini ku persembahkan, kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur dan berterima kasih karena di minggu pagi hari ini kami telah memuji memuliakan nama-Mu, mendengarkan kebenaran sabda-Mu yang menguatkan kami semua. Juga kami telah memberikan persembahan yang keseluruhannya daripada-Mu dan untuk pelayanan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, berkati persembahan kami, berkati hamba-Mu yang mengelola persembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mungkin ada warta jemaat. Nah, warta jemaat di Minggu 14 Januari, visi gereja kita ini membawa orang kembali ke jalan Tuhan. Dan tema besarnya adalah Yesus is the center, ya. Berpikir, bertindak, dan menjadi seperti Kristus. Ini tema kita, ya. Info sekretariat di Minggu 14 Januari. Nanti ada pemberkatan nikah saudara Karis. Mungkin Pak Heru bisa menyampaikan pengumuman untuk jemaat ke acara resepsinya. Baik, terima kasih. Jadi Bapak Ibu, karena semua jemaat nanti diundang menikmati sukacita bersama di acara resepsi Saudara Karis di Sempur, nanti selepas ibadah pemberkatan, jadi Bapak Ibu bisa stay di gereja, nanti jam 1 atau jam setengah 2 kita sudah bisa berangkat ke Sempur. Ada beberapa mobil jemaat nanti yang kita pakai bersama, jadi nanti jangan khawatir untuk berangkat ke sananya. Saya rasa itu, makasih. Terima kasih Pak Heru. Mungkin kita kembali ke warta jemaat, ya, yang berulang tahun. Ada Ibu Rinda, tanggal 10 Januari. Adik kita Sharon, putri Pak Evangelis Agus, tanggal 12 Januari. Saudara Tasya Bakara, tanggal 13 Januari. Dan adik kita Kevin Yosefanu, putra Bapak Yosef, tanggal 13 Januari.
Gembala sidang, majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Silakan Bu Devi. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita nyanyikan nyanyian jemaat. Doksologi. Puji Allah, Bapa Putra, puji Allah, Roh Kudus, ketiganya yang esa, Tuhan sama, sumber berkat. Amin. Jemaat, pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Silakan duduk saat teduh sejenak.